Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri dengan NPM 233510403 dari kelas 4F Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau mendemokan hasil eh, kerja saya, eh, yaitu mengenai suatu project ya. Di sini projectnya bernama webits.com. Pertama-tama kita akan membahas mengenai deskripsi dari studi kasus ini. Studi kasus yang saya rancang yaitu sebuah situs belanja online dengan nama Webits, di mana situs ini menjual berbagai macam gelang dan gantungan kunci manik serta peralatan untuk membuat kerajinan manik atau meronce. Alasan saya mengambil studi kasus ini karena di luar dunia IT saya lumayan tertarik dengan kerajinan tangan, salah satunya meronce. Kemudian daftar fitur sistem. Pada dasarnya situs ini terdiri dari 4 halaman utama yaitu dashboard, shop, tutorial, dan about us. Di mana dashboard berisi tentang sambutan dari toko ini, lebih kurang seperti kata pengantar ataupun latar belakang dari toko ini. Kemudian ada menu shop, di mana shop ini juga memiliki submenu seperti kawat, seperti manik, benang, kawat, charm, gelang, dan ganci yang merupakan klasifikasi dari produk. Terdapat juga fitur keranjang untuk menambahkan, menghapus, dan men-check out. Nah, pada menu shop ini kita dapat mengelola produk, yaitu dengan kita dapat menambahkan produk, mengedit, atau bahkan menghapus produk dengan menggunakan JSON server. Kita membuatnya menggunakan JSON server dan Axios. Kemudian ada menu tutorial, di mana ini berisi beberapa panduan atau tutorial untuk membuat kerajinan manik yang ditautkan dengan link YouTube ya. Kemudian terakhir ada halaman About Us, yaitu berisi media untuk menghubungi pihak toko. Adapun struktur menu navigasi dari studi kasus ini, yaitu seperti yang tadi dibilang ada 4 menu utama, yaitu dashboard, shop, tutorial, dan about us. Kemudian dalam menu shop itu terdapat submenu berupa klasifikasi produk, yaitu manik, benang, charm, kawat, gelang, dan ganci. Kemudian dalam proyek ini saya menerapkan view router. Nah, apa itu view router? View router adalah library resmi untuk routing di Vue.js. Routing di sini berarti kemampuan untuk berpindah antar halaman atau lebih tepatnya antar komponen dalam aplikasi single page application atau SPA tanpa merefresh halaman seperti pada aplikasi web tradisional. Di sini saya menggunakan view router untuk membuat sidebar yang terdiri dari 4 menu utama tadi, yaitu dashboard, shop, tutorial, dan about us. Nah, untuk instalasi router sendiri, view router sendiri, ini adalah komennya ya, with the npm install view strip router at 4. Selanjutnya, di sini saya juga menerapkan JSON Server dan Axios ya. JSON Server adalah tool pengembangan front-end yang memungkinkan kita membuat REST API tiruan atau mock API hanya dari sebuah file JSON sederhana. Sedangkan Axios adalah library JavaScript berbasis Promise yang digunakan untuk mengirim HTTP request dan ini sangat populer untuk konsumsi REST API. Nah, di sini saya menggunakan JSON Server pada halaman shop dan Axios juga pada halaman shop ya, yang berguna untuk mengelola produk seperti menambah, mengedit, atau bahkan menghapus produk. Dalam kasus ini, untuk dapat mengolah data tersebut, kita harus jalankan npm run API untuk menjalankan server API agar kita bisa masuk ke mengelola data dari halaman shop ini. Di sini saya sudah running npm run API ya. Kemudian untuk instalasinya sendiri ada 2 perintah ya, karena kita menggunakan JSON Server dan Axios. Untuk JSON itu npm install strip g JSON Server, sedangkan Axios itu npm install Axios. Ini harusnya n-nya huruf kecil ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya saya juga menerapkan Pinia. Pinia adalah State Management Library resmi untuk Vue untuk versi 3K, 3 ke atas ya, yang menggantikan Vuex sebagai rekomendasi utama tim Vue. Fungsinya sama seperti
pusat data bersama atau global store, di mana ini tempat komponen-komponen view bisa membaca, menulis, atau bereaksi terhadap perubahan data tanpa harus melempar-lempar props dan event. Nah, di sini saya menggunakan Pinia untuk mengelola data pada halaman atau menu tutorial. Kita dapat menambah tutorial, mengedit, atau bahkan menghapus tutorial juga. Untuk instalasinya itu ini ya. Kemudian terakhir saya juga menggunakan unit testing Pit. Unit testing adalah pengujian terhadap bagian terkecil dari aplikasi, biasanya fungsi atau komponen, untuk memastikan bahwa bagian tersebut bekerja sebagaimana mestinya secara terisolasi. Di sini saya menggunakan unit testing pada halaman tutorial. Untuk instalasinya tuh seperti ini ya, npm install strip dev vitess view strip test strip utils add vitess /ui. Ini tuh sebenarnya satu baris komen ya. Kemudian untuk runningnya tuh ada dua. Yang pertama npx vitess sebenarnya sama aja. Ini untuk mengetes di terminal aja. Sedangkan npx vitess strip UI ini untuk mengecek nanti akan pergi ke web gitu. Kita akan ditujukan ke webnya. Kita akan coba ini runningnya ya. Sini yang kayak di sini. Yang pertama itu npx vitess ya. Nah, dapat dilihat bahwa tidak ada error ya. Semua berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Kita coba yang kedua, yaitu menggunakan UI. Nanti kita akan diarahkan ke web npx vitess. Nah, ini juga berhasil ya. Dia menunjukkan tesnya berhasil tanpa ada fail atau kegagalan. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya akan tunjukkan sekilas mengenai kodenya, di mana ini use product.js untuk mengelola data ya, untuk mengelola bagian shop menggunakan JSON.server dan Axios. Kemudian untuk stores, ini tutorial store nih, itu menggunakan Pinia pada halaman tutorial ya. Kemudian selain itu, ini adalah file testingnya, dan ini adalah db.json. Kemudian di sini kita dapat lihat ya bahwa kita sudah menginstal Axios, Pinia, serta View Router, dan juga API. Nah, ini tadi yang kita jalankan. npm run API. Seperti itu ya. Kemudian ini testingnya ya. Kita tes Pinia juga tadi. Oke. Selanjutnya saya akan langsung mendemokan webnya. Nah, ini adalah tampilan ketika kita mengakses webnya ya. Dia akan langsung ke bagian dashboard. Coba kita ulang. Sini. Maka kita akan langsung diarahkan ke bagian dashboard ya. Ini bagian dashboard nih. Di mana bagian dashboard ini berisi mengenai kata selamat datang, kata sebutan ataupun pengantar untuk pengguna ya. Di sini kita posisinya sebagai admin yang dapat mengelola data-data nantinya. Kemudian ada halaman shop. Nah, dalam halaman shop ini terdapat submenu berupa klasifikasi produk, yaitu ada manik, benang, charm, kawat, gelang, dan ganci. Nah, di sini kita dapat menambahkan produk ya. Ini menggunakan JSON server dan Axios tadi. Misalnya kita menambahkan ganci baru.
Kategorinya kita bisa pilih ganci, kemudian kita dapat menambahkannya. Nah, ketika kita menambahkan data baru, maka kita dapat lihat di db.json-nya itu juga akan ada data barunya, otomatis ditambahkan juga di sini. Nih, ganci baru. Jadi seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita juga dapat mengedit produknya. Misalnya kita ganti namanya. Oke, maka namanya akan terganti. Serta kita dapat menghapusnya juga, menghapus produk. Otomatis di file db.json juga akan terhapus. Seperti itu. Kemudian kita juga, selain itu kita juga dapat juga terdapat fitur keranjang ya. Kita dapat menambahkan beberapa produk yang kita inginkan ke keranjang. Kemudian keranjang ini juga dapat kita kelola, kita dapat menghapus produk dari keranjang dan juga kita dapat men-check out barang yang ada di keranjang. Otomatis keranjangnya akan kosong ya. Ini adalah simulasi sederhana saja walaupun memang tidak sempurna ya karena masih belum ada gambar, masih belum ada harga, tapi ini hanya simulasi sederhana mengelola data. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada halaman tutorial, di mana di sini kita juga dapat mengelola tutorial yang ada menggunakan Pinia Store ya. Misalnya kita dapat menambahkan di sini tutorial baru. Baru linknya acak aja ya. Dan kita bisa tambahkan. Kemudian kita dapat mengedit tutorial yang ada. Kita juga dapat mengedit linknya. Kemudian kita klik OK. Serta kita dapat menghapus tutorial yang ada dengan klik icon sampah ini. Nah, untuk tutorial ini juga ditatkan harus kita tuh akan ditujukan ke link YouTube ya. Seperti itu. Terakhir ada halaman About Us. Ini berisi mengenai media untuk menghubungi admin atau pihak toko atau ownernya lah ya. Seperti itu. Nah, oke. Oh, udah, CC Chapter udah, ini ya sudah, unit testing sudah. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.